Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Dwi Syafitri, NIM 200803131020045, Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menyampaikan tentang akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah. Yang pertama ada definisi dan penggunaan. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara teknis, Antonio mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau sohibul mal menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dibagi atas 3 jenis. Yang pertama, mudharabah muqayyadah, mudharabah mutalaqoh, dan mudharabah mustarakah. Yang pertama ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola. Dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, atau objek investasi. Dalam transaksi mudharabah muqayyadah, bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan sohibul mal dengan mudharib. Peran agen yang dilakukan oleh bank syariah mirip dengan peran manajer investasi pada perusahaan sekuritas. Imbalan yang diterima oleh bank sebagai agen dinamakan fee dan bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh mudharib. Fee yang diterima oleh bank dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi lainnya. Yang kedua ada mudharabah mutlaqoh. Mudharabah mutlaqoh adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Pemilik dana memberikan kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Kontrak mudharabah mutlaqoh dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Pada tabungan mudharabah, penabung berperan sebagai pemilik dana, sedangkan bank berperan sebagai pengelola yang mengontribusikan keahliannya dalam mengelola dana penabung. Adapun pada pembiayaan mudharabah, bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dana ada padanya kepada pihak lain yang memerlukan dana untuk keperluan usahanya. Pihak lain yang memerlukan dan mengelola dana tersebut biasanya disebut dengan nasabah pembiayaan. Dana yang diterima oleh bank dari penabung dilaporkan dalam neraca di bagian dana syirkah. Sedangkan dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah pembiayaan melalui akad mudharabah dilaporkan dalam neraca pada bagian aset lancar. Mudharabah mutlaqoh biasa juga disebut dengan mudharabah mutlak atau mudharabah tidak terikat. Mudharabah mustarakah merupakan bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad mustarakah ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi. Sedangkan di sisi lain, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi.
Akad mustaraka ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad mustarakoh. Dalam mudharabah mustarakoh, pengelola dana berdasarkan akad menyertakan juga dananya dalam investasi bersama. Setelah penambahan dana oleh pengelola, pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah. Selanjutnya ada rukun transaksi mudharabah. Faktor-faktor yang harus ada dalam akad mudharabah. Yang pertama, transaktor. Yang kedua, objek mudharabah. Yang ketiga, ijab kabul. Yang pertama, transaktor. Kedua pihak transaktor di sini adalah investor dan pengelola modal. Investor biasa disebut dengan istilah syohibul mal atau rabbul mal, sedangkan pengelola modal biasa disebut dengan istilah mudharib. Kedua pihak disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Kriteria kompetensi tersebut antara lain mampu membedakan yang baik dan yang buruk, atau balik dan tidak dalam keadaan tercekal seperti palit. Yang kedua ada objek mudharabah, meliputi modal dan usaha. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah sebagai pelaksana untuk menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci beberapa nilai uangnya. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Sementara itu, kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian, menghasilkan barang ataupun jasa, keahlian mengelola, keahlian menjual, dan keahlian maupun keterampilan lainnya. Tanpa dua objek ini, mudharabah tidak dibenarkan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7 Tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah menyatakan bahwa kegiatan usaha oleh pengelola atau mudharib sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan usaha adalah hak eksekutif mudharib tanpa campur tangan penyedia dana, tapi dia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Yang kedua, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. Yang ketiga, pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu. Syarat pembagian keuntungan dalam pembiayaan mudharabah meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Yang kedua, bagian keuntungan harus diketahui masing-masing pihak dan bersifat proporsional atau dinyatakan dalam angka presentasi atau nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Yang ketiga, penyedia dana menanggung semua kerugian dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Yang keempat, sekiranya terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka mudharib wajib menanggung segala kerugian tersebut. Selanjutnya ada ijab dan kabul. Ijab dan kabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengontribusikan dana, sementara itu si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengontribusikan kerja. Akad mudharabah pada dasarnya sama dengan akad-akad yang lain dalam aspek yang bersifat umum. Aspek yang bersifat umum tersebut antara lain tentang identitas kedua pihak yang bertransaksi, besar pembiayaan,
jangka waktu pembiayaan, prasyarat pengambilan pembiayaan, jaminan, ketentuan denda, pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian, dan penggunaan badan arbitrase syariah. Adapun hal spesifik dalam akad mudharabah antara lain kesepakatan tentang dasar bagi hasil, besar nisbah bagi hasil, pernyataan bank sebagai syohibul mal untuk menanggung kerugian kecuali yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, pernyataan hak bank untuk memasuki tempat usaha dan tempat lainnya untuk mengadakan pengawasan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi mudharib yang berhubungan dengan pembiayaan mudharab baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada penyajian transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Menurut PAPSI 2013, akun-akun yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan mudharabah disajikan sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan mudharabah disajikan sebesar saldo pembiayaan mudharabah nasabah kepada bank. Pembiayaan mudharabah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan mudharabah. Yang kedua, piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lain-lainnya pada aset nasabah. Yang kedua, piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif. Yang ketiga, cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah disajikan sebagai pos lawan atau kontra akun pembiayaan mudharabah. Selanjutnya, teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi mudharabah. Pada tanggal 1 Agustus 20 XA, Bank Murni Syariah menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutlaqoh PT Hania yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut. Plafon 1.450 juta, objek bagi hasil pendapatan atau gross profit sharing, nisbah 70% PT Hania dan 30% BMS. Jangka waktu 10 bulan atau jatuh tempo tanggal 10 Juni. Biaya administrasinya 14.500.000 dibayar saat akad ditandatangani. Pelunasannya pengembalian pokok di akhir periode. Keterangannya, modal dari BMS diberikan secara tunai pada tanggal 10 Agustus 20 XA. Pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan September. Perhitungan transaksi mudharabah. Saat penandatanganan akad mudharabah, rekeningnya pos lawan komitmen administratif pembiayaan masuk ke debit dengan sejumlah 1.450 juta, kewajiban komitmen administratif pembiayaan ke kredit. Lalu untuk kas atau rekening nasabah PT Hania senilai 14.500 dan pendapatan administrasi dengan senilai 1.450 juta. Yang kedua ada penyerahan investasi mudharabah. Pada tanggal 10 Agustus 20 XA, BMS mencairkan pembiayaan sebesar 1.450 juta untuk investasi mudharabah. Rekeningnya investasi mudharabah senilai 1.450 juta ke debit, kas atau rekening nasabah ke kredit dengan senilai 1.450 juta. Sedangkan pada tanggal 5 Oktober XA, kewajiban komitmen administratif pembiayaan ke debit senilai 1.450 juta dan pos lawan komitmen administratif pembiayaan ke kredit senilai 1.450 juta. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.